Buat ngatasin layu, alhamdulillah nggak ada, sampai hampir mau panen ini, berapa hari lagi mau panen, satu pun nggak ada yang layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka di lahan yang bisa dikategorikan sangat kering gitu, karena memang tidak ada aliran air. Kemudian penggunaan pupuk kimia itu sangat diminimalisir. Kemudian dengan penyemprotan, interval penyemprotan bisa dikategorikan secukupnya, jadi tidak ada pengaturan waktu, tetapi hasilnya sangat istimewa gitu. Jadi di luar dugaan, produktivitasnya sangat tinggi dan aman dari serangan hama dan penyakit. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka dengan salah satu petani yang bisa dikategorikan sudah lumayan senior dalam urusan persemangkaan. Dan teman-teman bisa melihat di belakang saya adalah hamparan tanaman semangka, kemudian pada bagian depan saya ini adalah contoh tanaman semangka yang sudah siap panen, tinggal beberapa hari lagi panen. Ini dari satu tanaman bisa menghasilkan 3 buah semangka dengan kondisi buah yang hampir seragam. Padahal untuk penggunaan pupuk kimia di lahan ini itu sangat diminimalkan, sangat diminimalisir. Kemudian dengan penggunaan pestisida juga bisa dikategorikan jarang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi hasilnya sangat istimewa gitu. Jadi menjadi pusat perhatian, kanan kirinya sering bertanya kepada beliau kiat-kiat sukses apa yang beliau tanamkan sehingga hasilnya bisa sebagus ini. Penasaran kisah suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio, bisa dipanggil Pak Prio, Desa Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Pak Prio yang beralamat di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Iya. Jadi untuk di daerah sini sedang berbudidaya tanaman semangka ya Pak ya? Semangka, salah saya petani semangka dan cabai. Semangka dan cabai sudah lumayan lama Pak untuk budidaya tanaman semangka. Ya lumayan lah. Dan kalau melihat kondisi lahannya itu cukup menarik gitu ya. Kalau biasanya di lahan semangka itu adalah lahan mungkin bekas-bekas padi, kemudian di lahan-lahan sawah. Tapi kalau di sini malah di bawah tanaman jati itu. Iya. Jadi kalau dilihat dari segi pengairan tentunya sepertinya terbatas. Jadi tidak mungkin setiap saat ada air. Kalau ada air pun juga perlu penyedotan ya Pak ya. Iya, jadi pakai sumur pompa. Pakai kalau sumur di sini pompa gitu. Jadi benar-benar manual. Dan ternyata meskipun kelihatannya seperti sangat panas, kekurangan air, tetapi hasilnya untuk saat ini alhamdulillah memuaskan ya Pak ya. Insya Allah, amin. Sangat memuaskan untuk ke kelasnya saat ini. Kalau untuk Pak Prio sendiri Pak, untuk budidaya tanaman semangka, untuk pengolahan atau persiapan lahan yang dipersiapkan itu untuk pupuk dasar apa saja Pak? Saya biasanya makainya cuman TS, berarti yang itu ya. Kalau sekarang TS susah, yang cap kerbo itu pakainya panen raya. Panen ya, intinya sama Ponska. Ponska sama panen raya ya. Iya, itu saya biasa pakai itu. Yang tapi tergantung sih, kadang saya kasih dolomit kalau musim hujan, tapi kalau musim panas kayak gini saya nggak pakai dolomit. Iya. Kalau pupuk kandang tidak ya Pak ya? Saya nggak pernah pakai malah. Nggak pernah pakai. Iya, pakai itu saja. Kalau pupuk kimianya tadi Ponska, kemudian fosfatnya itu untuk satu lahan ini luasan kisaran berapa meter persegi Pak? Ini sekitar setengah hektar, berarti berapa? 5.000 ya? Iya. 5.000 itu habisnya berapa Pak? Saya cuma habis 1 kintal itu buat dasar doang. 1 kintal, 2 pupuk kimia itu hanya 1 kintal? Iya, dicampur itu cuma 1 kintal totalnya itu. Padahal untuk luasan setengah hektar ya Pak ya, setengah hektar 5.000 meter persegi gitu. Iya. Berarti itu bedengan setengah jadi kemudian ditabur ya Pak ya? Iya, baru ditutup tanah. digaruk dulu, diratain, baru tutup mulsa. Dia tanpa pemberian pupuk kandang, kemudian dolomit. Kalau untuk musim ini tidak, karena musim kemarau. Tidak, kalau hujan saya pakai kalau biasanya. Hujan baru dipakai. Kemudian kalau untuk varietas atau jenis yang digunakan ini apa Pak?
Ini saya tanam redin. Redin ya Pak? Redin. Kalau untuk jarak tanamnya? Ini saya pakai yang 50, saya coba pakai yang jarak tanam 50 cm. Kalau antar bedengannya berapa meter itu? Antar bedengan sekitar 80, itu berarti jarak 3 meter. 3 meter ya Pak ya? Iya. Jadi lumayan rapat ya Pak ya? Iya, rapat, yang jelas rapat. Pertimbangannya kok rapat ini kenapa Pak? Pikir saya rencananya sih harus 60, cuma udah keburu plastiknya belinya yang 50, ya saya pakai 50, saya gunakan ya? aja. 50, jadi 50 kali Iya. 3 meter. Jadi untuk jarak tanam ini tidak terlalu renggang, tetapi untuk sampai saat ini kondisi tanaman tetap masih bagus ya Pak? Alhamdulillah masih normal, masih bagus. Bisa dilihat sendiri itu tanamannya. Kemudian kalau untuk pemupukan Pak, untuk tanaman semangka sendiri ini dilakukan berapa hari sekali, kemudian dikocor atau ditabur atau gimana? Saya biasanya kocor setelah tanam, pindah tanam seminggu baru saya kocor. Itu kalau di sini itu namanya beningan lah, maksudnya nggak banyak kimianya, pakai Yaramila murni. Nah itu paling satu tangki itu saya kasih 1 aqua. Oh, 1 gelas ya, 1 gelas aqua itu dibagi. Cuman terus terang saya pakai power soil buat ngatasin layu. Alhamdulillah nggak ada, sampai hampir mau panen ini, berapa hari lagi mau panen, satu pun nggak ada yang layu. Power soilnya itu pakainya berapa sendok Pak? Saya pakai karena itu termasuk organik, jadi saya pakai nggak pakai ukuran. Kalau di dosis kan pakai 3, kalau saya makanya malah 4, kadang 5 gitu. Jadi saya banyakin power soilnya, jadi buat ngirit pupuk. Nah ini saya terus terang habis 5 kilo doang nih yang lahan ini nih. Untuk pupuk kimianya? Iya, 4 kilo, 4 kilo berarti 5 kilo sama power soil lah itu. Sama itunya 4 kilo, pakai Grenka itu yang Pak Tani, itu pakai setengah kilo? Iya, enggak, setengah kilo dibagi 2, setengah kilo doang ya. Berarti sangat hemat ya Pak ya? Ya saya bikin hemat karena modalnya nggak ada ya. Saya bikin hemat, cuman saya kebantu sama power soil. Tapi nyatanya saya kocor 2 kali langsung gemuk, pertumbuhan langsung cepet banget. Jadi saya stop, jadi saya kocor 2 kali doang ini. Berarti kalau untuk penggunaan pupuk kimia di lahan ini berarti sangat hemat. Tadi untuk pupuk dasar habis 1 kintal, kemudian untuk pengocoran dilakukan 2 kali. Iya. 2 kali, kemudian dosisnya itu untuk pupuk kimianya hanya 4 kilo. 4 kilo, 5 kilo lah, kayak 5 kilo. 5 kilo itu untuk 1 kali pemupukan atau 2 kali? Iya. Berarti sekali pemupukan cuma habis 2,5. Pertama setelah tanam saya cuma habis 1 kilo. Oh, 1 kilo. 1 kilo doang. Nah, terus setelah 2 minggu saya kasih dosisnya tambahin lagi. Asalnya 1 aqua, saya tambahin 2 aqua setengah. Nah, itu total pupuknya itu saya habis cuman beli 5 kilo, masih sisa sih. Masih sisa sekiloan lah itu. Jadi sekitar 4 kilo. Sekitar 4 kilo. Padahal untuk luas lahan yang biasa dikategorikan juga lumayan luas. Pengocoran hanya dilakukan 2 kali. Kemudian menurut beliau kebantu dengan power soilnya atau asam bombatnya. Jadi dengan penggunaan power soil itu tanaman sudah subur ya Pak ya? Sudah subur. Makanya saya stop, nggak saya kocor lagi. Biasanya sih maksimal ya kalau yang nggak pakai itu, saya biasa nggak pakai power soil itu saya nyampe 3 kali kocor. Nah ini udah 2 kali kocor kok udah ngebut banget itu pertumbuhannya, soal itu lungnya kenceng banget, makanya saya stop, terlalu gemuk soalnya. Kecepatan itu ya. Jadi dengan penggunaan power soil atau pembenah tanah itu di samping memperbaiki sifat fisik kimia biologinya, dia juga mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara mungkin di dalam tanah gitu. Jadi mengurangi layu, jadi nggak ada layu. Alhamdulillah nggak ada yang layu sih, 1 pun nggak ada ini. Meminimalisir dari kelayuan ya. Layu, Sarium itu. Biasanya banyak yang layu. Ya biasanya kalau udah mau buah umur 45 itu biasanya udah mulai. Nah ini alhamdulillah mau panen ini paling 3 harian lagi panen, nggak ada yang mati, itu nggak ada yang layu. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, sangat kebantu. Kemudian kalau untuk penyiraman Pak atau pupuk kimia untuk di lubang susulan tidak ada berarti Pak? Ada, itu saya kasih 2 kali. Umur 27 hari itu saya pakai mentahan itu ya, saya pupukin itu. NPK ya Pak ya? Itu saya campur lagi, itu saya makainya DAP, terus Yaramila sama KCL. Cuman dosisnya saya sedikit, sekitar 40 kilo lah. Untuk 1 kali pemupukan itu ya? 40 kilo. Nah, terus setelah sudah berbuah semua, udah saya pretel semua, baru saya terakhir umur 45 itu saya tutup, nggak mupuk lagi udah. Jadi untuk pemupukan kimia dilakukan 2 kali. 2 kali. Untuk yang susulan ditabur itu ya Pak? Ya sekitar 1 kintal dibagi 2 lah itu.
Cuman saya yang banyakin yang terakhirnya. Yang terakhir. Jadi kalau awal itu 40, yang terakhir sekitar 60. Nah, jadi, itu. 2 kali berarti untuk pupuk kimia itu habis 2 kintal ya. Yang pertama untuk dasaran, yang kedua untuk susulan ya. Susulan dibagi 2. Kemudian kalau untuk kocor bahannya habis 5 kilo saja masih sisa. Masih sisa. Kemudian dikombinasikan dengan asam humat. Kemudian alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Kalau dari penyiraman berarti dilakukan setiap hari, Pak? Penyiraman kalau masih pertumbuhan saya biasanya 3 datang, berarti 1 hari diairin, 2 hari pre, mau ketiganya saya itu berarti 3 datang lah. 3 datang berarti kalau hari ini diairi besok tidak. Besoknya lagi enggak, 2 hari, Pak. Ketiga harinya baru diairi ya. Ya, tapi kalau setelah tumbuh udah buahnya udah nyantel semua, itu saya selang 1 hari diairin, 1 hari enggak terus gitu. Cuma itu kan lihat cuaca dan itu musimnya. Kalau musim hujan terus ya saya lihat itunya tanahnya gimana kan gitu. Jadi pengairan disesuaikan dengan kebutuhan keadaan dengan keadaan iklimnya. Kalau panas gini ya saya yang bagus sih tiap hari, cuma karena terlalu capek saya pikir sehari pengairan, sehari enggak terus. Tapi saya rutin sampai panen. Nah, mulai tutup ini nanti besok itu udah mulai tutup, saya udah nggak diisi lagi. Jadi karena 3 hari lagi mau panen gitu ya. Jadi 2 hari sebelum pemanenan sudah tidak diairi. Iya, paling besok saya saya airin yang agak dosis waktunya saya tambahin, biasa 1 jam saya bikin 2 jam. Nah udah nanti soalnya minggu mau dipetik biar basah, itu juga nambah bobot juga sih. Nah nanti paling habis panen baru saya diisi lagi, soalnya 2 kali panen. 2 kali panen. Oh iya, jadi nggak 1 kali pemanenan ya, Pak? Jadi yang pertama itu dipilih-pilih dulu. Iya, dipilih yang udah semua. Nanti kan ada yang buat susulan, itu kan lumayan buat modal lagi kan bisa. Itu bisa gede soalnya. Bisa dimaksimalkan. Jadi nanam sekali bisa panen 2 kali, kadang bisa sampai 3 kali. Dilihat dari kondisi tanamannya. Kalau sini biasanya banyak kan di desmit namanya. Desmit. Iya, jadi kalau panen pertama buahnya banyak, nanti dibredel lagi, dikasih pupuk lagi, nanti bisa panen lagi. Bisa besar lagi ya, Pak ya? Bisa besar lagi. Kan lumayan, sekali tanam bisa panen 2 kali, 3 kali. Kalau di sini begini sistemnya petaninya. Bisa buat modal lagi ya, Pak ya? Lumayan. Aturan dapat cuma 5 juta, kalau panen ketiga bisa dapat 2 juta, 4,5 juta. Kan udah bisa buat modal lagi. Buat operasional ya, Pak ya? Iya. Mungkin itu, Pak. Kalau untuk penyemprotan, Pak, di awal-awal pertumbuhan apa saja yang digunakan? Saya biasanya pakainya Abasel, Antrakol, terus kasih itu pelengkapnya itu kan berarti pelekat ya. Emasel itu buat itu. Paling saya Ulat ya? Iya, buat 4 doang. Biasanya pakai 4, untuk masih kecil itu masih 4. Nah, setelah berapa hari saya pakai Kalinet. Ketika sudah mau kembang, sebelum kembang saya pakai Kalha dulu. Kalha. Nah, Kalha itu dosisnya paling 2 sendok, 3 sendok lah. Terus kasih Kalinet. Kalinet kalau udah mau berbuah, udah mulai kembang, udah mau ngangkat pentil, baru saya kasih Kalinet. Kalau intervalnya itu berapa hari sekali, Pak? Saya biasa, kalau saya sih terus terang petani termasuknya nggak itu sih ya, nggak tahu waktu. Jadi kadang 3 hari, kadang seminggu, kadang 10 hari, nggak tentu kalau saya terus terang. Jadi nggak menentu ya, Pak ya, untuk penyemprotannya? Iya, kalau saya lagi kepingin ngobat ya kayak obat, lihat kayaknya pertumbuhan aman, itu saya nggak ngobat. Tapi kalau kayak wah ini ada gejala, langsung itu biasanya 3 hari sekali. Kalau kayaknya saya lihat ada gejala di tumbuhannya, baru saya rutin pakai 3 hari sekali, 3 hari terus berputar. Nah tapi kalau lihat kayak kemarin ini pertumbuhan subur banget, nggak ada kendala, saya 10 hari, kadang seminggu gitu. Jadi untuk penyemprotan bisa lebih diminimalisir dan penyemprotan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, sama lihat kondisi pertumbuhannya gitu. Jadi tidak ada rutinan lah. Nggak ada kalau saya, kalau nanam saya gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk awalan itu ada menggunakan Kalha, kemudian kalau di sebelum pembungaan, menjelang pembungaan itu juga dipakai Kalinet juga. Iya, buat itu pentil. Untuk manfaat yang dirasakan itu apa, Pak? Ya beda. Jadi itu buahnya, pentilnya itu jadi bagus. Kalau waktu saya sebelum pakai Kalinet itu agak kecil lah. Kalau ini kan agak panjang. Biasanya pendek, itu agak panjang, bagus buahnya itu pakai Kalinet. Nah ini saya malah nyoba ini pakai Kalinet. Biasanya saya pakai cabai. Kalau buat cabai saya akui emang bagus. Itu buahnya banyak banget. Kalau pakai Kalinet terus terang itu. Sekarang coba saya coba di semangka, tapi ya hasilnya ya bagus ini. Bagus juga ya, Pak ya. Kalau dilihat dari buahnya itu satu tanaman ada yang isi 2-3 juga ya. Iya.
Kalau saya bikin 2-3, satu ya kalau yang enggak itu ya tergantung itu sih ya kadang pentilnya kalau yang bagus semua ya saya pelihara, kalau yang enggak saya buang satu biar gede. Cuman alhamdulillah ini saya bikin 2-3 nyatanya bisa gede semua, padahal garam saya irit kan gitu. Di pemupukan kimianya tadi hemat, tetapi hasilnya ternyata juga bisa bagus. Maksimal. Ini ada yang satu tanaman dibuahkan 3, buahnya tetap mau besar semua ya Pak? Ya termos. Kayak termos. Cuman itu dari faktor ya saya pakai itu apa karena faktor rezeki saya kurang tahu. Cuman yang jelas saya pakainya itu. Tapi alhamdulillah ya bagus gitu. Saya pakai Kalhe, pakai Power Soil, pakai Kalinet itu saya download 3 doang itu yang saya pakai itu. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan lah. Jadi kalau untuk di lahan milik Pak Priyo ini untuk tanamannya itu awalnya dikebiri atau tidak Pak? Saya ini kebiri. Nah ini mulai tanam kedua ini, ntar habis ini saya coba nggak pakai kebiri, tapi saya mau pakai itu lagi obatnya. Bagaimana nanti hasilnya saya perbandingkan. Jadi kalau untuk lahan ini dikebiri, untuk pengebirian itu di umur sekitar berapa hari Pak? Pokoknya umur 20 harian. 20-an harian. 20 harian pokoknya udah mulai jatuh dari itu. Kalau di sini namanya mestoli ya. Habis setelah mestoli berapa hari kan mulai jatuh. Nah itu saya kebiri. Dikebiri, kemudian nanti tunas airnya dipelihara ya? Iya, terus kan banyak. Nah nanti kan buat tempat buah. Nah, buat bayi kan berarti pilihannya banyak. Nah gitu. Kalau ada yang mungkin kurang sesuai bisa dibuang. Nah diganti. Nah, ini kan banyak yang diganti. Ini, oh ini batang pertama, wah ini nggak bagus. Saya ambil yang satunya, batang yang satunya. Terus, jadi biar buahnya bagus. Semakin banyak tunas airnya, pilihannya semakin banyak ya, ini. Kalau dikebiri, kalau bagus semua malah dipelihara semua. Ya enggak, ya depan kekuatan, sesuai kekuatan pohonnya. Ya. Kalau pohonnya kayaknya subur banget, ya kayak 3 itu ya kan buktinya subur-subur. 3 kan bisa gede semua. Kalau yang kurang subur ya saya paling kasih 2, 1 gitu doang. Ya biasanya lihat pertumbuhannya. Gitu. Jadi patokannya juga harus melihat tanaman dan bakal buahnya gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan itu. Jangan. Kalau nggak maksakan nggak bakalan itu. Jadi kan nggak masuk A. Masuknya nanti B, C kan percuma. Mendingan 1 tapi masuk A gitu. Kalau saya lihatnya itu, jadi kalau semua bagus, ini kayaknya 2 nggak kuat, saya buang 1, berarti saya tinggalin 1. Nyatanya kalau 1 kan bisa gede banget. Nah, kalau 2 pohonnya bagus saya kasih 2, itu kuat. Nah, itu kayak yang saya bikin 3, itu saya percobaan setelah pakai ini, coba, nyatanya bisa kuat juga. Nah, itu pun saya nggak buat patokan sih sebenarnya. Itu karena pas bagus saja ininya, batangnya gede, terus itu pucuknya masih normal. Nah itu saya kasih 3, nyatanya bisa gede juga. Jadi kita harus melihat kondisi tanaman, harus teliti lah seperti apa gitu. Jadi jangan hanya sembarang disisakan 1, 2, 3 itu jangan, tetapi harus melihat kekuatan dan kondisi tanamannya. Iya. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Priyo ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Pesan saya yang penting teliti, gitu. Teliti, tekuni, gitu. Terus kalau orang Jawa itu bilangnya apa ya kalau di sini? Ya pokoknya intinya lah yang tekun aja lah gitu. Tekun, teliti, dan sabar. Insya Allah bagus. Tekun, teliti, sabar. Insya Allah hasilnya bagus gitu. Insya Allah bagus. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama ini adalah lahan milik Pak Priyo yang beralamat di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Di sini di bawah tanaman-tanaman jati ini ditanami untuk tanaman budidaya tanaman semangka. Jadi untuk pengairan ini murni dari sumur bor ya, bor. Jadi pengairan secara berkala meskipun terlihat cukup kering tanahnya, tetapi alhamdulillah hasilnya tetap bisa dimaksimalkan. Kemudian beliau ini untuk budidaya tanaman semangka juga sudah lumayan sering. Kemudian untuk pembuatan lahan untuk pupuk dasar beliau tidak aneh-aneh, cukup menggunakan 2 bahan. Yang pertama adalah Ponska, kemudian yang satu kandungannya fosfat. Untuk lahan seluas sekitar setengah hektar itu habisnya total pupuknya hanya 1 kintal untuk pupuk dasarnya, tanpa menggunakan pupuk kandang. Kemudian untuk dolomit juga tidak digunakan kalau musim seperti ini, tapi kalau musim penghujan itu digunakan. Kemudian untuk jarak tanam itu sekitar 50 cm, kemudian jarak antar bedengnya sekitar 3 meter. Kemudian untuk perlakuannya beliau kebiri, jadi di umur sekitar 15-20 hari itu dikebiri untuk menyisakan memelihara sulur-sulur yang ada di kanan kirinya. Kemudian untuk pemupukan pada bagian bawah ini untuk pupuk susulan dilakukan 2 kali di umur 27 dan kisaran 45 hari.
itu untuk total pupuknya hanya sekitar 1 kintal ya Pak ya. Kemudian kalau untuk pupuk kocor itu dilakukan 2 kali juga dengan menggunakan NPK Grower. Ada Yaramila Dari 16-16 ya, menggunakan NPK 16-16 dikombinasikan dengan Power Soil, hanya dilakukan 2 kali, alhamdulillah pertumbuhannya sudah sangat maksimal. Kemudian memang tujuan beliau adalah mengurangi tingkat kematian pada tanaman, dan alhamdulillah bisa dibuktikan sampai menjelang panen ini tidak ada tanaman yang mati. Kemudian penggunaan pupuk juga bisa dihemat dan hasilnya juga tetap bisa maksimal. Bahkan pertumbuhan kemarin sempat terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat. Kemudian kalau untuk spray beliau juga tidak neko-neko, insek fungi itu beliau gunakan. Kemudian untuk nutrisi beliau menggunakan Kalha. Kemudian pada fase generatif beliau menggunakan Kalinet. Kemudian kalau untuk waktu penyemprotan itu tidak ada waktu yang pasti, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa 3 hari sekali, bisa 1 minggu sekali, bahkan bisa 10 hari sekali gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau tanamannya sudah sehat, aman, ya tidak dilakukan penyepraian, tetapi kalau dirasa dibutuhkan segera untuk dilakukan penyepraian. Kemudian kalau untuk buah yang disisakan di sini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi proses seleksinya itu didasarkan pada kondisi bakal buah dan kondisi tanamannya. Kalau tanamannya mendukung itu bisa dibuahkan 2 dan 3, tetapi kalau tanamannya kurang mendukung itu disisakan 1. Meskipun di sini ada yang dibuahkan 3, tetapi hasilnya alhamdulillah tetap memuaskan. Jadi banyak ada yang seukuran tremos ya, 1 sulur isi 3, 1 tanaman lah isi 3, alhamdulillah mau besar semua. Tentunya itu karena ditunjang dengan nutrisi yang tepat, kemudian dari kondisi tanaman juga sehat, itu alhamdulillah buahnya tetap mau terbentuk secara sempurna. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Priyo. Sama-sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.